Yo, halo semuanya, ketemu lagi nih di sini untuk melanjutkan series All of Us Are Dead di episode yang ke-9. Dimana di akhir episode 8 kemarin kan, Chongsan-nya disamperin nih sama Guinam yang gak kapok-kapok untuk memburu Chongsan. Apalagi Guinam juga OP banget kan? Apakah di episode kali ini akan menjadi episode terakhir bagi Chongsan? Temukan jawabannya sesaat lagi. Oke, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. How you like that? You gon' like that? Di episode kemarin, Guinam yang sudah sampai atap sekolahan langsung mengincar Chongsan dan berusaha untuk mengambil matanya. Suhyok pun coba menyelamatkan Chongsan, namun akhirnya Suhyok harus keok juga. Guinam pun mempersilahkan semua orang buat minggir kecuali Chongsan. Namun teman-teman Chongsan tak gentar untuk menghadapi Guinam. Ya, walaupun pada akhirnya kalah juga sih. Di saat yang bersamaan, Namra mulai menunjukkan perubahan dan Namra pun mulai menyerang Guinam. Walaupun demikian, Guinam tentu saja masih lebih kuat dibandingkan Namra. Guinam pun menyadari bahwa aroma tubuh Namra sama dengannya. Guinam pun meminta Namra untuk join bersamanya, namun Namranya ogah bedah. Dan pada suatu kesempatan, Namra dapat melempar Guinam dari atas gedung sekolahan menuju tak terbatas dan melampauinya. Mereka pun pada keheranan ya, bisa-bisanya Guinam mengejar mereka sampai ke atap sekolahan. Namun apakah Guinamnya koit? Oh, tentu saja tidak, karena ternyata Guinamnya masih hidup dong. Berpindah ke tempat karantina, di mana di tempat lab para ilmuwan merasa kebingungan karena tes yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Apalagi mereka tidak dapat mengetahui jenis virus yang sedang mewabah ini. Apalagi nih, virus ini berevolusi dengan sangatlah cepat, jadi tambah bingunglah mereka. Komandan pun mendapat keterangan dari JX sama si Joko yang sudah diselamatkan sebelumnya ya, bahwa virus bernama Jonas yang diciptakan Pak Guru Lee dan bermula di SMA Hyosan. Sementara itu untuk menemukan solusinya, mereka harus mengambil laptop milik Pak Guru Lee di SMA Hyosan. Satset-satsetlah komandan ini mengirimkan pasukan khususnya ke SMA Hyosan. Sementara itu Cholsu bertemu dengan Enji yang makin seger aja dan sikapnya yang mulai aneh. Dan seketika itu Enjinya merasa kelaparan. Cholsu pun memberikan jatah makanannya kepada Enji. Namun Enjinya nggak mau makan makanan itu, maunya makan Cholsu. Kata Enji, nah lo. Balik lagi ke atap sekolahan, melihat Guinam yang berbernya minta ampun, Jimin mulai khawatir nih. Kalau nih, Namra berubah menjadi seorang yang berber seperti Guinam dan mencelakai mereka semua. Namra pun mulai curhat di mana kehidupannya dipenuhi dengan belajar dan tak sedikit pun waktu luang bermain bersama teman-teman. Itu membuatnya nolep sampai sekarang. Namun kebersamaan mereka saat ini dengan menyalakan api unggun adalah hal yang sangat menyenangkan bagi Namra, serta berharap suatu saat nanti mereka bisa berkumpul bersama lagi seperti saat ini. Ini tuh kayak ketika bersamamu aku bahagia, tak mungkin aku menyakiti hatimu. Asik. Tiba-tiba Namra mendengar sesuatu yang ternyata itu adalah helikopter yang sudah sampai di SMA Hyosan. Para tentara pun langsung memeriksa suhu tubuh Chongsan dan kawan-kawan, apakah mereka zombie atau bukan. Nah, pada saat giliran Namra, tentara-tentara ini tidak menyadari kalau Namra sudah tergigit. Mereka hanya menganggap Namranya kedinginan dan perlu selimut penghangat. Setelah dinyatakan clear, para tentara pun melanjutkan misinya terlebih dahulu, yaitu mengambil laptop Pak Guru Lee di Lab Science.
Dan perang versus zombie pun terjadi, mengingatkan miminnya dengan game CODM yang sekarang udah nggak main lagi karena HP kentangku meronta-ronta. Mereka pun berhasil menyadap dan membawa laptop Pak Guru Lee. Sesegera mungkin mereka langsung kabur menuju atap sekolah. Sementara itu komandan mendapat kabar tentang kelakuan Enji yang dengan beringasnya memakan Cholsu. Dan komandan pun menyadari kalau ada orang yang terinfeksi namun tanpa gejala. Sesegera mungkin komandan membatalkan penyelamatan Chongsan dan teman-temannya, yang padahal Jimmy-nya udah naik dong. Dan terpaksa harus diturunkan kembali. Sakit sekali nggak tuh? Udah gantung, diberi harapan, lalu dicampakkan. Waduh. Komandan pun memberi perintah, tembak saja kalau mereka melawan. Namun tentara yang bertugas nggak sampai hati ya, menembak para siswa yang sehat walafiat ini. Tentara ini pun merasa sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan para siswa. Sementara itu Jang Hari and the Gang yang memanfaatkan momen saat para zombinya tuh pada pergi menuju ke arah helikopter ya, dibikin puyeng karena helikopternya cuma lewat doang di atas mereka. Dan membuat para zombie nyamperin Jang Hari and the Gang. Sementara itu Chongsan-nya ngamuk karena merasa usaha mereka untuk bertahan hidup selama ini nggak ada gunanya. Di tempat lain anggota dewan pun diinterogasi karena keterlibatannya atas pelarian bapaknya Onjo dengan menerobos tempat karantina. Namun anggota dewan dengan mantapnya menyebut bahwa dialah pelaku utamanya yang menyuruh bapaknya Onjo untuk menyelamatkan anaknya walaupun ditentang oleh darurat militer. Dan dia akan tetap berada di pihak orang-orang yang tak berdaya. Sementara itu bapaknya Onjo yang masih terus bergerak bertemu seseorang yang membutuhkan bantuan. Agak aneh sih, malam-malam kecelakaan mobilnya masih ngebul tapi nggak ada zombie yang datang. Tapi sudahlah. Dia pun meminta bantuan pada bapaknya Onjo. Namun karena nggak memungkinkan ya, karena mereka harus menggunakan peralatan lain untuk mengeluarkan istri korban dari dalam mobil. Dan lagi pula itu juga akan berisik sekali. Apalagi bapaknya Onjo harus gaskui menemui Onjo. Jadinya bapaknya Onjo pun memberikan beberapa makanan dan senjata miliknya pada sang pria dan memintanya agar bertahan hingga sampai misi penyelamatan tiba. Namun si pria ini malah nodongin senjatanya pada bapaknya Onjo dan memaksa bapaknya Onjo untuk membantunya. Ini nih definisi ditulung malah mentung. Namun bapaknya Onjo yang yakin bahwa si pria ini tidak akan menembak dirinya langsung gaskui walaupun hanya dengan tangan kosong. Sementara itu rekaman Pak Guru Lee memperlihatkan bahwa bagaimana putus asanya Pak Guru Lee dalam menghadapi virus buatannya sendiri. Di tempat lain, komandan mendapati fakta bahwa virus yang menjangkit Enji adalah virus yang bermutasi. Tergantung kondisi virus, kalau lagi aktif ya dites hasilnya positif, kalau lagi non-aktif ya hasilnya pasti negatif. Atas dasar itu seluruh warga Hyosan dinobatkan sebagai orang yang terinfeksi namun tanpa gejala. Dan ternyata pernyataan saat interogasi anggota dewan tadi dimanfaatkan juga sebagai bahan kampanyenya anggota dewan, supaya banyak masyarakat yang nantinya akan mendukung anggota dewan atas tindakan yang dia lakukan. Sambil menyelam, minum air, makan ikan juga sekalian. Begitulah politik. Kejadian itu membuat rekan bapaknya Onjo merasa tidak senang. Namun tiba-tiba anggota militer datang untuk memindahkan mereka, namun mereka harus dipukul. Karena nggak mau, mereka pun membuat pertahanan. Ya walaupun jebol juga sih, dengan sedikit oleh-oleh babak belur di tubuh mereka. Begitu juga dengan Jaik dan si Joko yang harus dipukul juga. Sementara itu malam akan turun hujan, dan sambaran geledek membuat telinga Namra kesakitan. Suhyok pun menyobek sedikit bajunya untuk menyumbat telinga Namra. Hujan pun turun dan momen-momen menyedihkan pun jadi lebih terasa. Sama seperti dirimu yang merasa sedih saat hujan membuat kenangan dan mengembalikan kenangan mantan. Iya.
Sementara itu Winamnya merasa tersiksa mendengar kerasnya petir yang menyambar. Chongsan pun memiliki ide untuk turun saat petir menyambar supaya para zombie tidak bisa mendengarkan pergerakan mereka. Apalagi saat itu hujan deras, momen yang pas buat makan mie instan pakai telur. Pergi dari sekolahan dan pergi ke arah gunung maksudnya. Walaupun ada yang gak mau ikut, namun Chongsan meyakinkan bahwa dia akan bertanggung jawab jika nanti di tengah jalan ada zombie yang membegal mereka. Maka Chongsan akan mengorbankan dirinya sendiri. Mereka pun saling berpegangan tangan agar tidak ada yang tertinggal dan nampaklah set boy baru, Yang Dae-soo. Mereka pun perlahan-lahan turun ke bawah dan memanfaatkan kerasnya suara geledek untuk bisa tetap bergerak. Begitu juga dengan Chang Hari and the Gang yang menyadari kalau zombinya jadi cupu karena suara geledek yang keras. Mereka pun memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan pergi ke arah gunung. Sampailah Chongsan dan teman-temannya di luar gedung sekolah, dan disinilah momen set terjadi lagi, di mana Chongsan melihat ibunya yang sekarang sudah menjadi zombie. Episode 9-nya pun selesai. Berakhir sudah untuk episode yang ke-9. Setelah dicampakkan helikopter penyelamat, kali ini Chongsan harus melihat ibunya yang datang menjemputnya. Namun sekarang dengan kondisi yang sudah berbeda. Oh kasihan, aduh kasihan Chongsan yang malang. Oke lah, sekian dulu untuk videonya kali ini. Nantikan kelanjutan episodenya di video yang akan datang. Ciao.